Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Berjumpa kembali dalam sapaan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini 4 Juli 2024. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini, hari yang baru, rahmat baru daripadamu, dan kami butuh firman-Mu Tuhan untuk makanan kami, supaya kami dikuatkan berjalan dengan-Mu hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 88 ayat 14. Mazmur 88 ayat 14. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Saya membaca sebuah cerita dari The Pilgrim Progress, halaman 124-134, ditulis oleh John Bunyan. Hidup pada masa tahun 1628 hingga 1688. Belum jauh mereka berjalan, jalan itu menjadi kasar berbatu-batu dan telapak kaki mereka melepuh, dan musafir ini patah semangatnya karena situasi jalanan itu dan berharap akan mendapatkan jalan yang lebih baik. Tidak jauh dari hadapan mereka di sisi luar pagar terdapat padang rumput yang dinamakan sisi setapak padang rumput. Kristen berkata pada si penuh harap, "Mari kita memanjat pagar ke sana, itu jalan yang termudah." Penuh harap pun membalas, "Bagaimana jika jalan setapak itu membuat kita menyimpang dari jalan ini?" Kristen berkata, "Bukankah jalan ini sejajar?" Si penuh harap terpengaruh oleh bujukan temannya memanjat pagar dan keluar bersama-sama ke jalan sisi setapak, dan mendapati jalan itu sangat nyaman bagi kaki mereka. Di depan mereka berjalanlah seorang bernama Keyakinan Hampa, yang meyakinkan mereka bahwa ini adalah jalan menuju ke negeri kekal dan indah. Tetapi datanglah malam dan keadaan menjadi sangat gelap, dan mereka mendengar bunyi si Keyakinan Hampa terjatuh ke dalam lubang yang sangat dalam, dan ia terkapar di sana. Hujan mulai turun dan halilintar menggelegar dengan sangat mengerikan, dan si penuh harap pun mengerang, "Oh, seandainya saja saya tidak menyimpang ke jalan ini. Jalan sisi setapak ini sekarang menjadi berbahaya karena banjir, dan mereka baru menyadari bahwa terlebih mudah menyimpang dari jalan yang benar daripada kembali ke jalan yang benar tatkala kita sudah menyimpang." Di dekat situ ada istana bimbang, dan nama pemiliknya adalah si raksasa putus asa, yang jauh lebih kuat dari para musafir itu. Setelah si raksasa putus asa menemukan mereka, ia menggiring paksa mereka ke dalam penjara bawah tanah yang gelap. Penjara itu berbau busuk dan menjijikkan bagi jiwa mereka. Di situ mereka disekap berhari-hari tanpa makanan dan minuman setetes pun. Mereka ketakutan dan jauh dari para sahabat. Dan Kristen merasakan kepedihan yang berlipat karena dialah yang mengajak keluar dari jalan. Mereka mulai berdoa, dan Kristen setengah terperangah berkata, "Betapa bodohnya saya memiliki satu kunci yang disebut janji ilahi, dan saya yakin kunci itu akan membuka pintu manapun di istana bimbang ini." Kristen memakai kunci itu, maka pintu itu terbuka dengan mudahnya. Lalu mereka kabur dan kembali ke jalan kebenaran dan aman di sana. Kami menemui kesulitan karena kami menyimpang di atas jalan pada wilayah terlarang. Terlebih mudah menyimpang dari jalan yang benar daripada kembali ke jalan benar tatkala kita sudah menyimpang. Pernahkah Bapak Ibu Saudara menyaksikan, bahkan mengalaminya? Terlalu sering mungkin. Ya, betapa mudahnya kita menyimpang dari kebenaran. Lalu bagaimana mengatasi hidup yang masih penuh dengan penyimpangan ini? Beberapa langkah praktis dari sebuah buku kecil, Rahasia Kebahagiaan Hidup dan Kedamaian, saya praktekkan dan saya bagikan di sini.
Satu, pastikan kita telah menerima Kristus dengan mengundangnya secara pribadi. Undangan pribadi dari Tuhan itu terdapat dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Ketika kita menerima Kristus secara pribadi berarti berpaling dari diri sendiri kepada Tuhan Allah, serta menyerahkan seluruh pribadi kita, yaitu akal budi, perasaan, dan kemauan. Karena itu tidak cukup hanya mengerti ajaran Kristus dengan akal kita atau menanggapinya berdasarkan perasaan semata-mata. Kita harus mengambil tindakan berdasarkan kemauan kita untuk menyerahkan setiap segi kehidupan kita dikuasai oleh Yesus Kristus. Firman-Nya dalam Yohanes 1 ayat 12, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan kita perlu menerimanya dengan iman. Karena itu kita harus ambil tindakan berdasarkan kesadaran bahwa roh penurut tapi daging lemah. Karenanya kita harus menyerahkan setiap segi kehidupan kita untuk dikuasai oleh Yesus. 2. Hiduplah dalam tuntunan rohnya, tapi jangan bergantung pada situasi atau perasaan. Perasaan kita mudah berubah, tapi janji Kristus tetap dan selamanya. Hiduplah dalam iman percaya hanya kepada Tuhan dan firman-Nya, sehingga timbul perasaan kagum akan Tuhan, kasih akan Tuhan, takut akan Tuhan, dan semua yang baik dan mulia. Akibat dari iman dan ketaatan kita terhadap firman atau Tuhan Yesus adalah buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hal atau hukum yang menentang hal-hal itu, seperti yang tercantum dalam Galatia 5:22 dan 23. Langkah ketiga, lakukan penafasan rohani, yaitu latihan iman untuk secara terus-menerus mengalami kasih dan pengampunan Allah. Bagaimana caranya? Menghembuskan nafas, mengeluarkan udara kotor, akuilah segala dosa kepada Tuhan setiap saat Roh Kudus mengingatkan saudara. Setuju dengan Allah bahwa itu dosa. Mohon pengampunan dan bertobat meninggalkan kebiasaan atau tabiat dosa. Adakan perubahan dalam sikap dan tindakan. Menarik nafas, menghirup udara yang bersih, menyerahkan kembali tata kehidupan saudara kepada Kristus, dan menerima kepenuhan Roh Kudus dengan iman. Yakinlah bahwa sekarang Roh Kudus mengendalikan hidup saudara sesuai dengan perintahnya dalam Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Langkah keempat, bersyukurlah senantiasa bahwa Tuhan Allah telah mengampuni dan menyucikan saudara sesuai dengan janjinya. Bersyukurlah pada Tuhan bahwa saudara telah dipenuhi kembali dengan roh-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus karena Ia tetap berdiam di dalam hidup saudara, serta mencari dan menyelamatkan orang sesat melalui saudara. Ingatlah janji Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 19 dan Yohanes 15 ayat 8, jikalau kita mengikuti Dia maka Ia akan menjadikan kita penjala manusia. Bukti bahwa kita adalah pengikut-Nya dengan mengeluarkan banyak buah. Untuk itu maka Roh Kudus akan memberikan kuasanya kepada kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau Allah Immanuel, dan sebab kami telah menerima firman Allah yang diberitakan pagi ini. Dan kami yang menerima firman Allah yang diberitakan bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kami yang percaya.
Ya Roh Kudus, kami membuka ruang hati kami seluas-luasnya untuk Engkau pimpin dalam setiap waktu dan setiap aktivitas, serta pikiran kami saat ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.